Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali lagi bersama dalam silsilah tanda-tanda akhir zaman, dan pada sore hari ini kita masih dalam pembahasan tentang tanda yang menjadi prolog datangnya tanda-tanda kiamat besar, yaitu datangnya Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Pada pembahasan kita yang lalu telah kita jelaskan tentang sifat saksiyah lil Imam Mahdi. Dan seperti yang pernah kita sampaikan bahwa untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang Imam Mahdi ini, maka tiga hal yang perlu dilakukan kajian dan pembahasan tentang masalah ini, yaitu sifat saksiyah, sifat yang kedua adalah sifat zamaniyah, dan yang ketiga adalah sifat makaniyah. Kenapa? Karena dengan mengetahui hal-hal tersebut, maka kita tidak terjebak pada kekeliruan dan kesalahan yang terjadi berkali-kali dalam sejarah. Dalam perjalanan sejarah umat Islam terjadi beberapa peristiwa di mana ada orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi, dan itu tidak menyebabkan banyaknya persoalan dan fitnah yang terjadi, bahkan terjadinya pertumpahan darah. Dan ini yang kita tidak inginkan terjadi seperti itu, sehingga perlu kita melakukan kajian secara mendalam tentang Imam Mahdi tersebut, sehingga kita tidak salah kaprah dan tidak salah ketika ada orang yang mengklaim sebagai Imam Mahdi, lalu kemudian terjadi apa yang pernah terjadi dalam beberapa kurun sejarah umat Islam. Yang kedua, bahwa kita sekarang oleh para ulama kita mengatakan bahwa berada pada akhir zaman, dan salah satu peristiwa yang terjadi akhir zaman adalah munculnya Imam Mahdi, sehingga kemudian ketika misalnya kita melakukan kajian dan dari berbagai aspek, baik dari sifat zamaniyah maupun sifat makaniyah dan sifat saksiyah, itu telah terkumpul semua, maka ini harus kita waspada, bahwa kita berada di zaman munculnya Imam Mahdi, sehingga suatu ketika dia muncul, maka kita mengimaninya, kita meyakininya, dan kalau perlu kita menjadi salah satu di antara pengikutnya, dan salah satu di antara penolong dan pasukannya. Sebab kalau tidak, nanti betul-betul muncul lalu kemudian kita mendustakan, naudzubillah. Sementara ini adalah persoalan yang terkait dengan masalah akidah, karena pembahasan tentang Imam Mahdi ini seperti yang kita sebutkan dalam penjelasan para ulama sebelumnya, bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi itu sampai pada derajat mutawatir ma'nawi. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan sifat zamaniyah lil Mahdi. Sifat zamaniyah lil Mahdi. Artinya kita harus mengetahui zaman atau waktu munculnya Imam Mahdi. Karena ternyata kita temukan dalam banyak riwayat ada penjelasan-penjelasan tentang waktu dan peristiwa-peristiwa. Kalau sudah terjadi peristiwa-peristiwa itu di zaman tertentu, maka itu menunjukkan bahwasanya di zaman itulah Imam Mahdi muncul. Nah, tentu memang dalam banyak riwayat itu disebutkan oleh para ulama kita
sanadnya lemah, ya sanadnya lemah. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang terjadi walaupun sanadnya lemah. Kalau peristiwa itu terjadi dan ya fakta, maka ya ulama kita mengatakan ya apa riwayat itu maknanya sahih. Nah, oleh karena itu kita ya akan membahas ya beberapa ya fakta sejarah ya, yang menunjukkan bahwa zaman ini adalah zaman ya keluarnya Imam Mahdi. Ya, dan kalau kita melihat ya peristiwa-peristiwa yang beruntun terjadi di berbagai ya, negara, berbagai wilayah, ya, baik yang ada di negeri Syam atau berada peristiwa yang terjadi di Irak, peristiwa yang terjadi di Yaman, peristiwa yang terjadi ya, di Mesir dan berbagai wilayah yang ada, ya khususnya di dunia Arab, itu ya sebenarnya kalau kita ya mengkaji riwayat-riwayat ternyata disebutkan dalam banyak riwayat. Walaupun yang saya katakan tadi oleh sebahagian ya ulama kita mengatakan riwayatnya lemah, tapi kalau menjadi fakta maka tidak mungkin kita dustakan ya fakta itu. Nah, tentu dalam kajian kita saya tidak akan ya mengangkat semua ya fakta apa namanya fakta-fakta sejarah itu, peristiwa-peristiwa dan kejadian itu. Ya, saya angkat saja beberapa contoh ya untuk menunjukkan nanti bahwa ya kita berada di zaman ya munculnya ya Imam Mahdi. Tapi seperti yang ya berkali-kali saya sampaikan bahwa ya menetapkan tahun kapan munculnya itu yang tidak boleh kita pastikan. Ya, bahwa tahun sekian ya kita tidak tahu, wallahu alam. Tapi ya yang namanya dekat ya maka ya insya Allah itu sudah dekat ya berdasarkan ya fakta-fakta dan riwayat yang ya kita temukan ya yang membahas tentang sifat ya saksiyah, sifat zamaniyah dan sifat makaniyah tentang Imam Mahdi. Saya masuk pada contoh yang pertama, ya peristiwa yang terjadi di Suriah atau negeri Syam. Ya. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh seorang ya tabi'in, ya, seorang tabi'in yaitu Sa'id ibnul Musayyib. An Sa'id ibnul Musayyib annahu qala, ya, Sa'id ibnul Musayyib seorang tabi'in yang mengatakan bahwasanya yakunu bisyam fitnah. Nah, ini akan terjadi di negeri Syam ya fitnah. Ya. Fitnah. Ya, Syam itu kan ya kita tahu sekitar wilayah ya Suriah, Yordan, ya Palestina itu semua adalah negeri Syam. Kemudian fitnah yang terjadi ini di negeri Syam, awaluha Lu'bis Subyan. Dia dipicu oleh iseng-iseng ya anak-anak. Ya Subyan itu adalah anak-anak ya. Anak-anak. Jadi peristiwa itu atau fitnah tersebut terjadi ya sebenarnya dipicu oleh ya permainan anak-anak. Ya. Dan kullama sakanat min janib. Setiap fitnah itu reda di satu daerah ya. Tamat min janibin akhar, dia ya bergolak lagi di tempat yang lain ya. Fala tatanaha, dan dia tidak berhenti ya. Fitnah itu tidak berhenti hatta yunadi munadin minas sama, sehingga ada ya seruan dari langit, ala inna al amir fulan, sesungguhnya ya pemimpin adalah fulan ya, fulan. Summa qala Ibnu Musayyib, lalu kemudian Ibnu Musayyib melanjutkan ya, fadzalikumul amir, fadzalikumul amir, fadzalikumul amir. Kala dzalika salasa marrat. Ya, beliau mengatakan itu 3 kali. Ya, karena an ya, ismihi falam yadhkurhu wa huwal mahdi. Ya, dan yang dimaksudkan adalah Mahdi, bahkan di dalam riwayat lain dikatakan ya fadzalikul mahdi, fadzalikumul mahdi, fadzalikumul mahdi. Nah, ini riwayat semuanya dikeluarkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab ya beliau Kitabul Fitan, yang menjelaskan tentang ya peristiwa ini. Nah, mari kita lihat sebenarnya ya penjelasan riwayat ini ya bahwa akan terjadi di negeri Syam ya fitnah. Fitnah ya termasuk di antaranya adalah peperangan ya. Fitnah itu ya di antaranya adalah peperangan. Yang pemicunya adalah ya lu'bus sibyan ya, anak-anak yang main-main dan iseng-iseng.
Coba kita lihat apa yang terjadi di negeri Syam. Apa yang memicu terjadinya ya pembantaian kaum muslimin di sana. Ya, sampai sekarang terjadi peperangan ya di sana ya, dan susah ya, seperti kita menegakkan benang basah untuk menyelesaikan persoalan, seperti orang menegakkan benang basah. Sangat susah. Ya, semua kepentingan sudah masuk di sana. Mulai dari pemerintahnya, rakyatnya terpecah juga, lalu kemudian ya dunia luar juga sudah masuk ya, berusaha untuk menyelesaikan ya, tapi tidak bisa selesai. Dan itu dikatakan memang dalam hadis ini, fala tatanaha hatta yunadi mudadin. Tidak akan selesai fitnah itu ya sampai ada seruan dari langit mengatakan zalikumul amir, zalikumul amir, zalikumul amir, dan yang dimaksudkan itu adalah Imam Mahdi. Nah, coba kita perhatikan ya, bahwa peristiwa negeri Syam atau Suriah itu ya dipicu oleh beberapa anak ya, sekitar 5-6 orang anak ya, anak SMP ya, anak SMP ya, ada namanya Khotib, ada namanya Hamzah, berapa orang, sekitar 4 atau 6 orang ya, anak SMP ya, di tahun 2011 ya. Di tahun 2011 apa peristiwa yang terjadi? Sebenarnya ini juga masuk dalam kajian sebenarnya ya. Pada tahun 2011 ini terjadi peristiwa yang disebut ya di dalam istilah orang Arab adalah Ar-Rabi Al-Arabi ya, atau Arab Spring. Ya, terjadi beberapa ya penguasa ya, yang zalim dan diktator di dunia Arab ya ditumbangkan oleh masyarakatnya, yang secara perhitungan manusiawi ya, kalau seandainya itu dilakukan dan dirancang 100 tahun pun tidak mungkin bisa terwujud itu. Tapi itulah semua adalah merupakan ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala terjadi. Ya, presiden ya Tunis ya dikudeta, ditumbangkan oleh masyarakatnya. Kemudian presiden Libya ya juga yang sangat arogan dan sangat kuat ya, Gaddafi ya, itu ditumbangkan juga oleh masyarakatnya, bahkan mati di tangan masyarakatnya. Kemudian Presiden Husni Mubarak di Mesir juga tumbang. Ya, lalu kemudian digantikan oleh ya Presiden ya, Muhammad Mursi, dan tidak lama setelah itu ya Muhammad Mursi ditumbangkan dan ya dikudeta oleh Sisi. Ya. Kemudian peristiwa juga terjadi di Yaman, ya. Dan itu terjadi sangat ya, dalam 1 tahun saja, tahun 2011. Maka masyarakat di Suriah, ya, khususnya ini anak-anak 4 orang atau 6 orang, anak SMP, bayangkan anak SMP main-main, ya, main-main, lalu kemudian ya keluar dari sekolahnya, ya di daerah namanya ya Madrasatul ya Dir'a, Madrasatul Arba'in, ya, di satu daerah di sana. Ya, dia keluar dari sekolahnya, lalu kemudian dia piloks di pintu pagarnya, ya, dia piloks di pintu pagar, ya, irhal ya Bashar, jaka dauruka ya doktor, ya. Jadi ya dia mengatakan begitu, ya. Mereka piloks di di dinding sekolah, ya. Irhal ya Bashar, jaka dauruka ya doktor. Dia mengatakan, ya, berangkat pula kamu wahai Bashar, artinya pergilah kamu sama dengan ya para ya pemimpin-pemimpin Arab yang lainnya, ya, Gaddafi, kemudian di Libya, di Tunis, kemudian di Mesir, Husni Mubarak, kemudian di Yaman dan seterusnya. Dia mengatakan, jaka dauruka ya doktor, sekarang ya waktumu juga ya pergi. Kenapa? Karena ya masyarakat rakyat ya Suriah juga sudah merasa jenuh dengan kepemimpinan presidennya. Ya, akhirnya kemudian ya anak-anak, padahal ini anak-anak SMP. Ya, anak SMP ada yang usianya 14 tahun, ada 15 tahun, 16 tahun, ya. Itu ya menulis itu dia dengan ya piloks di dinding sekolahnya, ya, irhal ya Bashar, jaka dauruka ya doktor. Nah, ketika ya tulisan itu dilihat oleh pihak keamanan, pihak aparat, maka aparat marah, ya. Aparat marah, lalu kemudian masuk ke dalam sekolah, ya, terus menangkap anak-anak tersebut,
anak-anak dan kemudian termasuk ada gurunya yang ditangkap di sel, lalu sekitar 1 pekan ya mereka tidak dikembalikan, tidak dikeluarkan, mereka disiksa di dalam sel, di dalam tahanan. Akhirnya kemudian ya semua orang tua anak-anak tersebut itu ya sepakat, keluarganya sepakat melakukan ya tuntutan, demonstrasi menuntut di depan ya kantor ya kepolisian. Pas mereka demonstrasi menuntut supaya anak-anak mereka itu dilepaskan, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh aparat? Justru aparat ya membabi buta dan kemudian ya menembak, melakukan tembakan kepada para demonstran, dan disitulah ya banyak yang korban, dan mulai di situ ya peristiwa yang terjadi yang sampai sekarang belum selesai di Irak, di Suriah. Dari situ mulainya, ya. Ya, kemudian selesai di daerah situ, ya reda, ya aman, tidak ada lagi masalah. Ternyata ya muncul lagi ya gerakan di daerah lain, di tempat lain. Ya, di tempat lain reda, muncul lagi dan tidak pernah, makanya katakan fala tatanaha, tidak pernah berhenti. Ya, bergolak terus. Selesai di satu daerah, ya reda, bergolak di tempat yang lain. Di tempat lain nanti ya bergolak, ya beberapa waktu reda, bergolak lagi di tempat lain. Begitulah sekarang terjadi peristiwa yang ada di negeri Syam atau di Suriah. Pemicunya apa? Ini kata Ibnu Said, awaluha lu'bus sibyan. Ya, yang memicu pertama kali peristiwa fitnah ini adalah ya anak-anak yang main-main, iseng-iseng. Ya. Dan tidak akan selesai fitnah yang terjadi di Suriah sampai ya, ada nanti seruan ya untuk mengatakan dzalikumul amir, fadzalikumul amir, dan yang dimaksudkan adalah Imam Mahdi. Berarti ya peristiwa Suriah sekarang menjadi pelajaran. Walaupun ya mungkin ada yang mengatakan ya bisa saja terjadi nanti ada fitnah lagi di Suriah lalu kemudian ya muncul ya, tapi ya pembahasan tentang akhir zaman semua ulama kita mengatakan kita sudah berada pada akhir zaman. Tanda-tanda kiamat ya kecil kita sudah bahas, hampir semua sudah terjadi. Ya. Maka ya dari ya peristiwa ini ya dan penjelasan riwayat dari Sa'id bin Sayyid menunjukkan bahwasanya Imam Mahdi ya akan keluar setelah ujung daripada peristiwa dan ya konflik yang terjadi di Suriah, dan tidak akan selesai semua konflik ini ya kecuali ya setelah muncul Imam Mahdi, dan Imam Mahdi lah yang akan memimpin kembali menyatukan kaum muslimin. Dan jadi kalau kita sekarang ya melihat bahwa terjadi konflik antara sesama kaum muslimin, coba kita lihat ya konflik antara sesama kaum muslimin di berbagai wilayah, berbagai negara di dunia ini, termasuk di dunia Arab yang paling banyak, konflik sesama kaum muslimin. Nanti insya Allah Imam Mahdi, ya ketika dia muncul akan merubah seluruhnya. Tidak akan ada lagi konflik antara sesama kaum muslimin bersatu bersama-sama di bawah kepemimpinan beliau, dan yang terjadi adalah konflik antara kaum muslimin dengan orang Nasrani, orang Eropa, yang kita sebutkan ya dengan istilah ya al-malhamatul kubra, ya perang dunia ya ketiga atau perang Armageddon. Nah, itu yang akan terjadi. Lalu setelah itu kemudian perang dengan ya orang Yahudi, ya, dan seperti yang pernah kita sampaikan, perang dengan Yahudi ada 2 episode. Ya, episode pertama untuk meruntuhkan negara Israel, dan episode yang kedua adalah perang yang dengan Yahudi yang dipimpin oleh ya Dajjal. Dan disitulah ketika Dajjal muncul berarti tanda kiamat besar ya pertama sudah ya muncul, dan ya tinggal ya muncul yang lainnya setelah itu secara ya cepat, dan ya kita tidak tahu ya berapa tahun setelah itu lalu kemudian terjadi peristiwa ya kiamat. Ada yang mengatakan 40 tahun setelah Dajjal muncul ya maka terjadilah peristiwa ya hari kiamat ini. Nah, ini yang pertama ya, ini yang pertama dari peristiwa ya konflik yang ada di Irak ya menunjukkan bahwa ini adalah zamannya ya, zaman munculnya ya Imam Mahdi. Ya, kita tidak tahu kapan, ya berapa tahun lagi kita tidak tahu, wallahu alam. Tapi ini memberikan isyarat bahwa ya zaman inilah zaman munculnya Imam Mahdi. Kemudian ya, yang kedua, ya, peristiwa yang kedua ini ya atau riwayat yang kedua ini juga lebih memperkuat lagi apa yang kita sampaikan ya dari peristiwa dan konflik yang terjadi di Syam. Coba diperhatikan hadis ini. Ya. Ada 2 hadis. Yang pertama hadis dari tabi, ya.
dan yang kedua hadis dari Arta, ya, atau riwayat dari Arta. Perhatikan baik-baik hadis riwayat ini. Tabi mengatakan riwayat yang pertama ini oleh beberapa ulama mengatakan ya, riwayatnya hasan, ya. Qala, ya, tabi sayauzu bi Makkah ta'aiz fayuqtal, ya. Akan ada orang yang berlindung di Makkah, maksudnya di Ka'bah, ya, seorang yang akan berlindung di situ, fayuqtal, lalu kemudian dia langsung terbunuh, ya. Ini dia langsung terbunuh. Fa-nya di sini namanya fa litta'qib, ya. Fa litta'qib. Jadi ada orang yang mengklaim dirinya sebagai, ya, Mahdi, Imam Mahdi, tapi kemudian langsung terbunuh, ya, fayuqtal. Summa yamkusun nasu burhatan min dahrihim. Kemudian ya orang ya, tinggal ya burhatan min dahrihim. Coba perhatikan di sini burhatan min dahrihim. Ya, sebentar kita jelaskan apa makna burha, ya. Burha itu adalah ya interval waktu, ya. Interval waktu. Ya, manusia akan ya tinggal burhatan min dahrihim, sejenak dari ya waktu mereka. Summa ya'udzu akhar. Kemudian ya muncul lagi aid yang kedua, ya'udzu akhar. Muncul yang kedua. Ya, muncul maksudnya ya Imam Mahdi yang kedua maksudnya, ya. Orang yang berlindung di Ka'bah yang kedua. Lalu kemudian dikatakan ya, oleh tabi di sini, fa in adraktahu. Kalau kamu dapati yang ini yang kedua ini, ya, fala taghzuwannahu, maka jangan diperangi. Ya, jangan diperangi yang kedua itu, ya. Kenapa? Fa innahu jinsul khasaf, karena ya pasukan yang memerangi ya aid yang kedua ini adalah pasukan yang akan ditenggelamkan. Dalam banyak riwayat kalau ini ya disebutkan ya pasukan yang diutus oleh Sofyani ya ketika Imam Mahdi itu dibaiat ya di antara di antara rukun dan di antara makam, ya. Itu dibaiat. Maka ya ada seorang pemimpin ya, di dunia Arab yang kemudian mengutus pasukan untuk memerangi ya, dan merencanakan membunuh ya, Imam Mahdi bersama dengan pasukannya. Ya, sampai di Madinah mencari di mana itu Imam Mahdi yang baru saja dibaiat, ya tidak ditemukan. Akhirnya mereka melakukan kerusakan di Madinah. Setelah itu dia berangkat ya ke Mekah sampai di daerah yang namanya Mantikatul Baida, ya, di dekat tempat ya, mikatnya orang kalau ya seperti ini ya. Di sini ya Madinah, ya. Ini Madinah, kemudian di sini ya Mekah. Ya. Di ini negeri Syam, dari negeri dari daerah ya, Syam atau wilayah ya, utara. Nah, nanti ya ketika ya Imam Mahdi sudah dibaiat di sini dan mulai selesai pembaiatan mulai tersebar beritanya, ya, kemudian orang berdatangan untuk membaiat beliau dan mengikuti beliau, maka ya ada seorang ya pemimpin Arab yang dikenal dengan istilah ya Sofyani mengutus pasukan untuk ya memerangi, masuk di kota Madinah, ya mencari, dan ya mereka tidak dapatkan, mereka melakukan mengobok-obok kota Madinah. Setelah itu ya mereka masuk ya ke Mekah, rencana masuk Mekah di tempat ini namanya Mantikatul Baida, ya, di dekat setelah dilewati ya, tempat miqat Abyar Ali atau ya, yang dikenal orang dengan Abyar Ali atau Zulhulaifah. Di situ setelah Zulhulaifah itu ada namanya ya daerah di situ namanya Mantikatul Baida. Disinilah mereka nanti akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akan terjadi peristiwa likuifaksi, ya. Pasukan yang ada yang direncanakan untuk membunuh ya, Imam Mahdi itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu makanya dikatakan dalam ya, hadis ini, dalam riwayat tabi ini, ya, fa'in adrak tahu, kalau kalian ya dapati itu Imam Mahdi yang kedua ini bukan yang pertama ya. Kalau yang pertama langsung terbunuh. Ya, kemudian yang kedua ini, ya kalau kalian dapatkan itu fala taghzuwannahu, jangan kalian perangi. Kenapa? Ya, fa innahu jinsul khasaf, karena pasukan yang memerangi itu akan ditenggelamkan ya oleh Allah. Itu ya, perhatikan ya hadis ini yang pertama, riwayat pertama. Kita masuk pada riwayat kedua ya, yang memperkuat pada riwayat pertama ini.
ya, riwayat dari Arta qala yakhruju rajulun min Qahtan, ya. Ada seorang laki-laki ya, keluar dari ya, keturunan Qahtan, ini Qahtani, ya. Kemudian masqubul uzunain, telinganya lobang, ya, telinganya lobang. Ala siratil mahdi, ala siratil mahdi, dia ya sama dengan sirah ya pribadinya Imam Mahdi. Tidak dikatakan huwal mahdi, bukan, ala siratil mahdi, ya, dianggap sebagai Imam Mahdi. Kenapa? Ya karena dia juga dari garis keturunan ya Fatimah, ya, dari garis keturunan Fatimah, dan namanya juga Muhammad bin Abdullah, namanya Muhammad dan bapaknya adalah Abdullah, ya. Ala siratil mahdi, tidak dikatakan huwal mahdi, ala siratil mahdi. Jadi sama, mirip dengan Imam Mahdi. Hayatuhu 20 sana, umurnya, usianya sekitar 20 tahun. 20 tahun, ya. Tapi ini ya hayatu 20 sana bukan istilahnya sekitar, ya, sekitar 20 tahun maksudnya, bukan pas 20 tahun. Nah, summa yamutu qatlan bisilah, kemudian dia mati terbunuh dengan silah, ya, terbunuh dengan ya senjata. Jadi dia terbunuh dengan senjata, bukan dengan pedang, ya. Perhatikan baik-baik ini konteks riwayat ini. Dia terbunuh dengan ya senjata, bukan dengan pedang, bukan dengan pukulan, bukan. Dia terbunuh dengan ya senjata. Summa, kemudian yakhruju rajulun min ahli baitin nabi. Setelah itu ya keluar ya seorang laki-laki dari keturunan Nabi SAW. Ini maksudnya siapa? Maksudnya Imam Mahdi yang betulan. Kalau yang ini Imam Mahdi ya palsu. Imam Mahdi apa namanya? Ya palsu. Nah, yang kedua ini yang keluar ya adalah Imam Mahdi betulan, min ahli baitin Nabi SAW, Mahdiyun. Nah, itulah dia Mahdi. Hasanus sirah, yang ya pribadinya ya adalah baik, ya, yaftahu Madinata Kaisar. Ya dialah yang akan menaklukkan ya apa namanya? Ya Eropa. Wa huwa akhiru amir min ummati Nabi SAW, dan dialah merupakan ya pemimpin terakhir dari umatnya Nabi SAW. Summa yakhruju fi zamani, kemudian keluar di zamannya orang ini, yaitu Mahdi ini, Mahdi ya Dajjal keluar di zaman itu. Wa yanzilu fi zamani Isa bin Maryam, dan di zamannya pula lah Isa bin Maryam ya diturunkan oleh Allah. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah Imam Mahdi betulan. Jadi ada dua yang ya terjadi dalam sejarah. Ingat, ya pertama ya ada yang mengaku ya ini dikatakan yakhruju rajulun min Qahtan. Ya ini seperti yang dikatakan tadi, ya'udzu a'idz bi Makkah fayuqtal. Ya. Nah, kapan peristiwa ini? Peristiwa yang dikenal dalam sejarah adalah peristiwa ya Juhaiman. Ingat peristiwa Juhaiman, tahun berapa peristiwa itu? Ya. Tahun 1000 ya peristiwa Ahdath Juhaiman atau hadis satu Juhaiman. Ya, hadis satu atau ya peristiwa Ahdath ya, Juhaiman. Ya, ini tahun berapa? Ini tahun ya 1400 ya Hijriah. Ya, bertepatan dengan tahun 1979. Ya, peristiwa Juhaiman. Silahkan dibuka di internet, ya. Di sana akan dijelaskan apa peristiwa Juhaiman itu. Ya, Juhaiman ini adalah seorang alumni ya, angkatan bersenjata Saudi. Ya, lalu kemudian ditugaskan sebagai sebagai seorang perwira, ya. Ya, seorang komandan perwira. Lalu ya beliau ya tinggalkan Juhaiman ini tinggalkan ya tugasnya. Dia keluar, dia istilahnya dia tinggalkan ya jabatannya sebagai ya, seorang tentara. Lalu kemudian ia pergi belajar, masuk ya menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah dan belajar dari masyayikh yang ada di Madinah, ya. Jadi dia ya dari tentara berubah ya banting setir kepada ya talibul ilmi. Nah, beliau inilah ketika dia sudah belajar ilmu dan kemudian sudah banyak komunikasinya dengan masyayikh dan ulama,
Lalu kemudian ya, beliau Juhaiman inilah yang memperkenalkan iparnya, ada iparnya beliau, ya, umurnya ya 25 tahun, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, ya, Al-Qahtani. Ini tahun ini, ya, tahun ini terjadi. Ya. Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani ini adalah ipar dari Juhaiman. Dan Juhaiman inilah yang kemudian mempublikasikan ke banyak orang ya bahwa inilah dia ya, Imam Mahdi. Ya. Bahkan Juhaiman ini menulis buku tentang Imam Mahdi. Ya. Dan beliau ya, sendiri sebutkan bahwa banyak orang yang keliru selama ini ya, dalam menulis tentang Imam Mahdi. Ya, dia memakai ya, riwayat yang lemah ditambah pokoknya dicampur-campur antara riwayat sahih dan riwayat yang lemah. Maka beliau mengatakan sekitar 8 tahun lamanya dia melakukan penelitian tentang itu, dan kemudian dia menulis buku tersebut, dan ya dia hanya menyeleksi hadis-hadis yang sahih saja. Tapi ternyata ya seandainya Juhaiman ya dia baca baik-baik hadis ini, maka tidak akan terjadi mungkin peristiwa tersebut. Ya. Apa yang terjadi pada peristiwa itu? Ya, Juhaiman membentuk satu kelompok, ya, kelompok yang akan dijadikan ya, yang akan berbaiat kepada Muhammad bin Abdullah ya, dan akan dianggap sebagai pasukan Imam Mahdi. Dan mereka melakukan persiapan dengan ya, persenjataan. Maka dengan apalagi karena dia adalah latar belakang tentara, maka ya, dia melakukan ya, strategi memasukkan senjata ke dalam Masjidil Haram. Dengan cara apa dia masukkan? Padahal ketat sekali masuk, penjagaan luar biasa ketat kan? Kita bawa dulu saja bawa kamera saja masuk itu tidak boleh. Ya. Itu sangat ketat. Ya. Setiap pintu itu sangat ketat dijaga. Ya. Bawa makanan saja masuk tidak boleh, dilarang. Ya. Tapi kenapa bisa masuk Juhaiman dengan persenjataan? Ya ternyata ya dia ikutkan setiap ada orang yang meninggal dunia. Ya, yang mau disalati, dia ikutkan ya bersamaan dengan ya, jenazah itu dengan senjata. Itu dimasukkan ke dalam, lalu kemudian ya bahkan mungkin terkadang ya keranda jenazah itu masuk dianggap jenazah padahal isinya adalah ya senjata. Lalu kemudian mereka ya simpan di dalam, dan ya pada momennya, pada saatnya yang dia sudah rancang sedemikian rupa untuk dibaiat Muhammad bin silahkan di YouTube juga ada disebutkan itu diangkat ya bagaimana ketika mereka membaiat ya Muhammad bin Abdullah ini Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi. Dan ya pada saat itu akhirnya kemudian terjadilah ya penodaan ya terhadap kehormatan Masjidil Haram, di mana kemudian terjadi peperangan antara Juhaiman dan pasukannya dan kemudian pasukan ya Saudi, pemerintah Saudi. Bahkan pemerintah Saudi itu ia meminta bantuan dari pasukan Perancis untuk melumpuhkan ya Juhaiman dan pasukannya. Dan itu berapa hari lamanya, sekitar 1 pekan ya kurang lebih, baru kemudian bisa dilumpuhkan kekuatan ya, pasukan Juhaiman tersebut. Dan kemudian kebanyakan mereka mati ya tertembak, ya termasuk ya Abdullah ya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani yang dianggap sebagai ya Imam Mahdi itu juga terbunuh. Menurut informasi dari ya pihak pemerintah Saudi bahwa dia ya juga ya terbunuh. Dan ini ya dalam hadis jelas ya. Kalau dalam riwayat ini dikatakan ya akan ada orang yang berlindung di Ka'bah, maka fayuqtal, langsung terbunuh. Ya, langsung tidak terbunuh, tidak butuh waktu lama, ya. Fayuqtal, dia terbunuh. Ya, summa yamkusun nasu burhatan min dahrihim. Kemudian orang ya tinggal ya berapa saat dari kehidupan mereka, summa ya'udzu ahar, kemudian muncul lagi yang kedua. Ya, yang kedua ini jangan kalian perangi. Kenapa? Karena pasukan yang merangi itu akan ditenggelamkan. Kenapa? Karena yang kedua inilah yang benaran ya sebagai Imam Mahdi. Kalau yang pertama ini Muhammad bin Abdullah ini adalah palsu, Imam Mahdi palsu ya, yang terjadi ya pembaiatannya lalu kemudian mengakibatkan ya terjadinya pertumpahan darah di dalam Masjidil Haram. Nah, terjadi pertumpahan darah, semuanya ya ada yang tertangkap lalu kemudian dieksekusi. Yang masih selamat tidak kena tidak kena peluru ya tertangkap semua pasukannya, dan kemudian setelah itu mereka dieksekusi oleh pemerintah Saudi.
Inilah peristiwa yang terjadi pada tahun 79 yang ya sangat terkenal dengan peristiwa Juhaiman. Ya. Dan ternyata ya kalau berdasarkan riwayat ini lengkap sekali, subhanallah. Makanya saya katakan kalau ya Juhaiman waktu itu ya mencoba menengok tentang riwayat ini, ya maka tidak akan mungkin dia akan berusaha untuk ya mengkondisikan ya Muhammad bin Abdul Al-Qahtani ini sebagai Imam Mahdi. Karena ternyata coba perhatikan dalam riwayat ini dikatakan yakhruju rajulun min Qahtan, ya, akan keluar seorang ya, dari Qahtan, ya. Disebutkan Qahtani, ya. Masqubul uznain, telinganya lobang. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan telinga, tapi disebutkan dalam riwayat itu dan memang seperti itu. Ya Muhammad bin Abdullah Qahtani itu seperti itu, lobang telinganya. Kemudian ala siratil Mahdi, jadi bukan Mahdi, ala siratil Mahdi. Dia ya memang ya membuat orang ya seperti Juhaiman ini ya mengkondisikan orang untuk mengakui dia dan membaiat dia sebagai Imam Mahdi karena ya latar belakangnya juga ya silsilah keturunannya juga ya dia nyambung kepada ya Fatimah ya kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi kemungkinan wallahu alam, tapi mungkin dari garis keturunan sampai Husain wallahu alam. Tapi intinya juga dia adalah ya dari keturunan ini Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani ini adalah dari keturunan ya Fatimah juga. Tapi sebenarnya asalnya itu dari Turki. Nah, kalau apa-apa nenek moyangnya itu dari Turki. Lalu kemudian ya, dia lahir juga di Mekah. Lahirnya juga di Mekah. Jadi memang ya ada kemiripan yang membuat ya Juhaiman ini mengkondisikan untuk kemudian ya mengakui bahwa dia adalah Imam Mahdi. Ya, dan apalagi dia iparnya ya. Kemudian hayatuhu 20 sana. Coba. Ya, usianya sekitar 20-an tahun. Riwayat ini mengatakan usianya sekitar 20 tahun. Dan usia ya Abdullah bin Qahtani ini waktu ya dibaiat itu usianya ya pas 25 tahun. Ya. Ini beliau dibaiat dalam usia ya 25 ya tahun. Ya, nah, riwayat yang sudah mengatakan hayatuhu 20 sana. Ya, kehidupan atau usianya sekitar 20 tahun. Kemudian dikatakan yamutu katran bisilah. Dia terbunuh ya dengan ya silah. Ingat, silah itu artinya senjata. Jadi dia tidak terbunuh dengan pedang. Ingat? Ya. Artinya dia tidak ditangkap lalu dieksekusi dengan ya kalau di Saudi kan orang dieksekusi biasanya dieksekusi dengan pedang, ya. Nah, dia tidak dieksekusi dengan pedang tapi dia terbunuh dengan silah. Silah artinya ya senjata. Jadi ya apa yang ya terjadi pada peristiwa Juhaiman tahun 1979 atau tahun ya 1400 ini, pas 1400 Hijriah, ya ternyata ya sudah disebutkan dalam riwayat ini. Ya, baik riwayat ya, Tabi maupun riwayat Arta, dan dua-duanya disebutkan oleh Nuaim bin Hammad di dalam Kitabul Fitan. Ya, Nuaim bin Hammad dalam kitab Al-Fitan. Nah, itu ya, gondrong orangnya ya. Karena memang disebutkan juga dalam riwayat seperti yang kita sebutkan bahwa Imam Mahdi itu rambutnya sampai di pundaknya. Ya, itu kan kita sudah jelaskan. Imam Mahdi itu rambutnya sampai di pundaknya. Nah, jadi betul-betul ada makanya katakan ala siratil Mahdi. Ya, jadi memang mirip sekali dengan pribadi Imam Mahdi yang itulah yang kemudian membuat ya Juhaiman dengan ijtihadnya ya kemudian ya dia ya mengkondisikan orang untuk ya membaiat ya Muhammad bin Qahtani ini yang kemudian ternyata mengakibatkan kerusakan yang ya begitu parah yang menyebabkan ya Masjidil Haram terjadi pertumpahan darah di sana. Ya ternodai kesucian dan kemuliaan Masjidil Haram. Nah, bahkan pemerintah Saudi karena tidak sanggup ya militernya untuk melumpuhkan Juhaiman, maka ya pemerintah Saudi meminta bantuan dari ya pasukan ya militer ya Prancis. Nah, ini yang setelah peristiwa ini maka banyaklah peristiwa yang muncul ya terjadi pada ya umat ini sebagai fitnah ya, tapi ya, yang perlu kita garis bawahi sekarang dari peristiwa Juhaiman ini dengan ya munculnya aid yang kedua yaitu Imam Mahdi yang kita sebutkan ini ya, min ahli baitin Nabi Mahdiyun Hasanus Sirah. Interval waktunya dikatakan oleh riwayat Tabi ini adalah burhatan min dahrihim. Coba diperhatikan ini. Burhatan ya, burhatan min dahrihim.
burhatan min dahrihim. Di situ dikatakan burhatan min dahrihim. Ini yang perlu dicermati tentang persoalan ini. Yang pertama kata burha, ya, apa yang dimaksudkan burha dalam bahasa Arab dan apa ya makna dahrihim. Ya. Dahrihim ini tidak dikatakan burhatan minad dahri, tidak pakai alif lam, ya, ad-dahri. Ad-dahri itu artinya waktu. Ya. Lalu kemudian di sini ada dhamir hum, ya, dhamir hum. Nah, siapa yang dimaksudkan hum ini? Ya. Dan kenapa tidak dikatakan burhatan minad dahar? Nah, ini penjelasan para ulama kita mengatakan bahwa ya hum di sini, ya, hum di sini itu kembali kepada orang-orang yang sezaman dan menyaksikan peristiwa Juhaiman. Ya. Jadi orang-orang yang menyaksikan peristiwa Juhaiman, ada orang-orang yang menyaksikan dan hidup di zaman peristiwa ini, ya, ikut juga menyaksikan, masih hidup di saat datangnya Imam Al-Mahdi. Ya. Ini penjelasan para ulama kita tentang ya kata dahrihim. Jadi kata damir hum di sini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang hidup di masa peristiwa Juhaiman itu sampai hidup lagi dan menyaksikan al-aiz ats-tsani, yaitu ya orang yang Mahdi yang betul-betulan, bukan Mahdi palsu. Mahdi betulan dia saksikan. Nah, bisa saja. Nah, sekarang persoalannya, berapa jarak antara kita sekarang dengan ya peristiwa Juhaiman? Sudah 42 tahun. Jadi kalau ada yang usianya ya misalnya 20 tahun ya pada peristiwa Juhaiman, berarti ya ketika dia sudah berusia berusia 60-an tahun ya, dan kemudian ya dia menyaksikan peristiwa pembayatan Imam Mahdi yang sesungguhnya. Jadi dia menyaksikan dua peristiwa ini. Peristiwa pembayatan Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani yang Imam Mahdi palsu, dan dia juga menyaksikan ya, pembayatan ya, Imam Mahdi yang sebenarnya. Makanya di sini hikmahnya kenapa dikatakan min dahrihim. Ya, hum di sini adalah orang-orang manusia yang hidup ya pada ya dua peristiwa ini. Ya, jadi kalau usianya 20 tahun ya pada waktu itu, dan seandainya ya Imam Mahdi dibaiat ya sesuai dengan yang ya pernah kita jelaskan dalam usia sekitar 40-an tahun, berarti di usia sekitar 60-an tahun dia ya menyaksikan. Ya kalau dikasih usia 60-an tahun atau 70-an tahun, berarti dia menyaksikan juga ya peristiwa pembaiatan Imam Mahdi yang sesungguhnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya tentang ya burha, tentang burhatan. Apa makna burha? Ya. Makna burha ini oleh Ibnu Abbas mengatakan dia adalah masa interval waktu sekitar antara ya 35 tahun sampai 40 tahun. 35 tahun sampai 40 tahun. Ini kata Ibnu Abbas. Ya. Nah, ini kita sudah lewat 42 tahun. Ya. Kita sudah lewat 40. Iya. Tapi kan ya seperti yang kita sebutkan bahwa ya ketika penjelasan tentang waktu itu ya yang adalah pendekatan-pendekatannya, bukan pasnya gitu. Seperti tadi ini, ya dikatakan ya hayatuhu 20 sana. Ya. Umur dari ya Al-Qahtani adalah umur 20 ya tahun, tapi faktanya waktu itu adalah 25 tahun. Jadi sekitar. Nah, demikian juga ya, sekitar 35 sampai 40 tahun. Nah, kita sudah lewat 2 tahun kalau ya pendapat Ibnu Abdullah bin Abbas. Ada juga pendapat yang lain dari ulama kita yang mengatakan makna burha itu adalah antara 40 ya, tahun sampai 60 tahun. Ya. Bahkan ada yang sampai mengatakan ya 8 sampai 80 tahun, antara 40 sampai 80 tahun. Nah, kalau ya misalnya yang ya benar adalah antara 40 sampai 60 tahun. Nah, ini kita sudah lewat ya sudah berada ya sudah interval antara Juhaiman dengan sekarang tahun kita sekarang itu sudah 42 tahun. Berarti ya sekitar berapa lagi? Sekitar 18 tahun paling lama ya.
18 tahun ke depan paling lama. Itu kalau ya kita ya menghitung waktu. Tapi seperti itu yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa kita tidak bisa pastikan kapan. Yang jelas ini adalah pendekatan waktu. Karena ya para ulama kita menyebutkan itu. Yang disebut yang burha itu adalah ya, interval antara 40 sampai 60 tahun. Ada juga yang sampai mengatakan 40 sampai 80 tahun. Nah, kalau sudah di atas 80 tahun, maka itu bukan lagi burha, itu namanya ya karn. Namanya karnun. Karnun itu artinya ya, kurun ya, kurun. Abad. Ya, abad. Jadi abad itu ya mulai dari sekitar 80 sampai 100 tahun lebih sedikit. Ya, itu namanya abad, satu abad. Jadi kalau sudah 80 tahun lebih berarti sudah tidak. Maka ya paling lama memang ya sampai ya 80 ini kalau itu yang benar. Ya. Nah, itu paling lama. Ya, tapi ya bisa saja sebelumnya berdasarkan pendapat Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ya. Nah, ini ya, jadi kata burhatan min dahrihim ditambah dengan kata ya dhamirhum di sini menunjukkan bahwa ya kalau ada orang yang ya usianya 20 tahun atau 25 tahun atau 15 tahun pada tahun ya 1909 peristiwa Juhaiman ini, ya berarti ya kalau ya sampai 40 tahun yang dimaksud Ibnu Abbas atau 60 tahun ini berarti masih memungkinkan dia melihat dan menyaksikan peristiwa pembayatan Imam Mahdi yang kedua. Dan itu yang disebutkan ya burhatan min ya yamkusun nasu ya di sini. Tsumma yamkusun nas, orang berdiam diri ya tinggal burhatan min dahrihim. Ya sejenak dari waktu mereka. Summa ya'udhu ahar, kemudian ya muncul yang kedua, yang lain. Itulah ya Imam Mahdi yang sesungguhnya. Ya, makanya dari peristiwa Juhaiman ya sendiri ternyata ya sudah disebutkan oleh riwayat. Ya. Dan interval dan jarak antara peristiwa Juhaiman itu pembayatan Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani ini dengan Imam Mahdi yang sesungguhnya itu hanya burhatan min dahrihim. Nah, apakah ya itu ya 35 sampai 40 tahun menurut Ibnu Abbas atau 40 tahun sampai 60 tahun oleh ulama yang lain atau 40 tahun sampai 80 tahun ya menurut yang lainnya pula, ya kita tidak tahu persisnya, tapi semua ini menunjukkan bahwa ya sudah sangat dekat keluarnya ya Imam Mahdi. Ya, pas tahun berapa itu yang kita katakan dari awal, wallahu alam, kita tidak tahu pasnya tahun berapa. Tapi ya saya yakin berdasarkan riwayat ini dan ya banyak peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan yang lainnya ya, peristiwa ya termasuk juga peristiwa kudeta Mursi kudeta Sisi terhadap Mursi ya juga ada isyarat sebenarnya dalam riwayat, tapi ya karena ini riwayatnya lemah maka saya kira tidak usah saya angkat, tapi walaupun menjadi fakta ya semua ini saling memperkuat antara satu. Jadi saya katakan bahwa dari berbagai peristiwa-peristiwa ya yang terjadi di belahan dunia Arab secara khusus, itu semua menunjukkan tanda-tanda ya kita berada di zaman keluarnya Imam Mahdi. Seorang pribadi mulia, pribadi agung yang mampu ya menyatukan ya kaum muslimin dan menegakkan kembali Islam dan menegakkan ya khilafah ala minhajin nubuwah ya, dan ya umat berada dalam kesejahteraannya ya sampai ya beliau meninggal dunia. Nah, saya kira ini masih ada ya pembahasan nanti ya yang lainnya. Ini nanti ya kita bahas ya walaupun sudah pernah kita sebutkan ya, nanti kita bahas lagi pada ya pembahasan yang akan datang insyaallah.